Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya pula memberikan kita nikmat dan inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah tarawih yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Kerinduan. Seluruh umat manusia, terkhususnya bagi orang-orang yang beriman, pasti merindukan yang namanya surga. Orang yang merindukan sesuatu pasti akan melakukan segalanya demi yang dirindukan, mulai dari waktu, perasaan, harta, jiwa, dan raga, hingga nyawa menjadi taruhannya. Ada sebuah kalimat yang mengatakan, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, karena sehari tak bertemu denganmu rasa seminggu, seminggu tak bertemu denganmu rasa sebulan, sebulan tak bertemu denganmu rasa setahun, setahun tak bertemu denganmu pingsan sudah. Begitulah perumpamaan bagi orang yang dilanda kerinduan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jannata mushtaqatu ila arba'ati nafarin." Yang artinya, sesungguhnya surga merindukan 4 golongan manusia. Jikalau kita pergi merantau ke tempat yang jauh, lalu mendengar kabar bahwasanya orang tua, suami, istri, anak, atau keluarga besar kita merindukan diri kita ini, pasti kita akan sangat mendengar dan sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Tetapi bagaimana kalau kita mendengar kabar bahwasanya surga yang merindukan diri kita? Pasti kita akan sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Begitulah perumpamaan hadis tersebut, bahwasanya surga merindukan 4 golongan manusia, yakni yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang melihatnya saja sudah bernilai ibadah, apalagi dengan membacanya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 pahala. Bayangkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Itu adalah ayat, namun dalam ayat tersebut terdapat 3 huruf, Alif, Lam, dan Mim. Dan jikalau kita membacanya 1 huruf saja, mendapatkan 10 pahala banyaknya. Masya Allah. Begitulah perumpamaan bagi orang yang rajin membaca Al-Quran, maka ia akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pantas surga merindukan dirinya. Yang kedua, orang yang dapat menjaga lisannya. Lidah tidak bertulang, bentuknya kecil, tetapi pengaruhnya sangatlah besar. Banyak orang yang sukses karena lidah
dan mereka semua sukses karena lidahnya atau karena lisannya. Tetapi tidak sedikit orang yang celaka karena lisannya sendiri. Contohnya seperti bergosip, fitnah, dan ini semua menimbulkan pertengkaran, perkelahian, dan permusuhan. Dan tidak sedikit dari hal tersebut menyebabkan korban yang tak berdosa. Sebagaimana dalam ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, salamatul lisan fi hifzil lisan. Salamatul lisan fi hifzil lisan, yang artinya keselamatan lisan tergantung bagaimana caranya menjaga lisan tersebut. Oleh itu, agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita dengan baik. Jangan pernah berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada yang kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rezeki seorang hambanya. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang susah, ada pula yang senang. Tetapi tidak sedikit dari saudara kita berada pada garis kefakiran. Contohnya seperti anak yatim, orang tua jompo, atau janda tua yang tinggal wafat oleh suaminya. Dan mereka semua membutuhkan uluran tangan kita. Maka dari situ, agama Islam memerintahkan kita untuk saling merangkul satu sama lain. Sebagaimana dalam hadis yang artinya, barang siapa yang melepaskan satu kesulitan seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan dilepaskan kesulitannya di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Maka salah satu cara yaitu dengan memberi makan kepada yang kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita pahala yang berlipat-lipat ganda. Pantas surga merindukan orang yang memberi makan kepada yang kelaparan. Yang terakhir atau yang keempat, yakni yang kegiatan yang sedang kita lakukan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, di mana semua hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah telah memerintahkan orang terdahulu untuk berpuasa agar kamu bertakwa. Puasa adalah ibadah yang bersifat rahasia. Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzihi." As-siyamu li wa ana ajzihi. Yang artinya, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Maka dari situ kita harus berpuasa di bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pahala yang berlipat-lipat ganda supaya kita dilindungi oleh surganya. Maka dari sini kesimpulan yang dapat saya petik dari ceramah saya yakni Bismillahirrahmanirrahim, innal jannata mustaqatu ila arba'ati nafarin. Yang artinya sesungguhnya surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dapat menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada yang kelaparan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yakni orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian ceramah yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi saya pribadi. Dan mudah
kata minni syukran jazilan lakum ala ihtimamikum jami'an. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darain. Wallahu